Nabi bersabda, apa kata Nabi? Tawadda'u mimma massatin nar. Berwuduklah kamu disebabkan memakan makanan yang disentuh api. Berarti tak bolehlah siap wuduk tu makan sate. Wuduk menjadi batal karena makan makanan yang dibakar. Seperti hadis dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abdullah bin Ibrahim bin Qaris, akhbarahu annahu wajada Abu Hurairah, dia melihat Abu Hurairah berwuduk di masjid, padahal dia baru saja makan sesuatu yang dibakar, dipanggang. Lalu ditanya, kenapa engkau berwuduk setelah itu, kok berwuduk gitu? Dan memang dipersoalkan ini, apakah berwuduk itu setelah berwuduk lalu makan yang dipanggang itu menjadi wuduk batal? Apakah wuduknya menjadi batal? Maka Abu Hurairah mengatakan, li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dia berwuduk lagi setelah memakan makanan yang dipanggang? Nabi bersabda, apa kata Nabi? Tawadda'u mimma massatin nar. Berwuduklah kamu disebabkan memakan makanan yang disentuh api. Berarti tak bolehlah siap wuduk tu makan sate. Jagung bakar kan? Kalau hadis ini dipahami begitu, ya begitu jadinya. Tapi selama ini, saya tanya Bapak Ibu, selama ini apakah setelah wuduk kita makan sate batal tak wuduk kita? Tidak. Tapi itu hadisnya sahih, itu sahih Muslim. Makanya masalah hukum ini nggak bisa mentang-mentang hadis sahih langsung disimpulkan hukumnya. Karena yang menyimpul hukum itu bukan kita. Kadang ada orang baca hadis, simpulkan sendiri. Berapa banyak orang sesat dan menyesatkan orang lain gara-gara dia baca sendiri, pahami sendiri. Iya, teksnya memang begitu, Pak. Maka ini kalau tak saya jelaskan ini maksud hadis ini, bisa bahaya nih. Cuma lo Ustaz, tuh ada kaji baru lo nampaknya. Selama ini tak ada, nggak batal wudhu. Kok hadisnya sahih katanya. Gini penjelasannya seperti ini. Ini perlu nih didudukkan. Para ulama hadis menjelaskan bahwa hadis ini telah dinasakh. Itu kesimpulannya. Dinasakh itu apa? Dihapus syariatnya. Hadisnya sahih, tapi syariat bahwa memakan makanan yang dibakar itu enggak berlaku lagi. Sebagaimana larangan di awal Islam dulu, larangan ziarah kubur, sudah dihapus larangan itu, sekarang disuruh. Seperti hadis berikut ini dalam Sahih Muslim juga. Nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian berziarah ke kubur. Tapi setelah iman sahabat itu kuat, kata Nabi, fazuruha, sekarang ziarahlah. Jadi kalau ada orang hari ini masih dilarangnya juga saudaranya ziarah kubur, berarti dia masih jahiliyah zaman dulu lagi. Dilarang-larangnya orang ziarah kubur, berarti itu periode awal-awal Islam. Kenapa tak mau ziarah kubur, Pak? Saya baru awal-awal Islam nih. Tak bisa itu. Itu sudah berlalu, sudah dinasakh syariat itu. Apalagi wa nahaitukum an luhumil adahi fawqa salas. Aku larang kalian menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Sekarang daging hewan kurban itu berapa lama dalam kulkas? Lewat 3 hari itu kan. Kadang-kadang sampai 4-5 bulan itu kan. Masih juga lagi. Sampai-sampai kulkas tuh disepak kaki kambing itu. Saking penuhnya kan. Kan lama. Nah, sementara hadis ini gimana? Itu dulu. Kenapa dulu? Ibu-ibu nyimpulkan sendiri itu. Tahu ya, ibu-ibu. Dulu ada kulkas. Bisa aja ibu menyimpulkan.
Kalau gitu tak usah saya bahas lagi. Udah tahu ibu-ibu. Nah itu. Kalau alasan ulama nggak gitu, bukan masalah kulkas. Alasan ulama nggak gitu. Dulu orang banyak pergi-pergi, jadi di waktu penyembelihan itu sehari, 2 hari, 3 hari itu harus dibagikan. Dulu harus dibagikan karena banyak fakir miskinnya. Banyak orang-orang yang harus dibagikan semua di waktu 3 hari itu. Kan ada 10, 11, 12, 13 itu kan. Nah, itu kan hari penyembelihannya. Nah, belakangan Nabi tidak lagi melarang. Nah, kalimat berikutnya apa? Fa'amsiku ma badalakum. Dulu aku larang, tapi karena orang sekarang banyak dia pergi keluar, pergi berdagang di luar, mungkin dia tak sempat makan, simpanlah. Supaya nanti orang yang berangkat keluar itu, merantau itu, dia pas balik nanti bisa dia memakan lagi. Itu alasannya, di antara alasannya. Lalu penjelasan Muhammad Fuad Abdul Baqi, apa kata dia tentang masalah membakar makanan yang dibakar dengan api? Kana akhirul amrayni min Rasulillah, bahwa dua masalah, dua persoalan yang menjadi akhir dari perintah Rasulullah, dari yang dijelaskan Rasulullah itu yang akhir itu yang diterima. Yang dulu tidak diterima lagi. Yang mana itu? Tarkul wudu mimma massatin nar. Meninggalkan wudu, pemahaman bahwa wudu harus berwudu ketika memakan makanan disentuh api, itu tuh sudah ditinggalkan. Jadi syariat bahwa orang memakan sate itu, makan jagung bakar kata bapak tadi itu batal wudu, itu syariatnya sudah dihapus. Dulu pernah begitu. Makanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, oleh sahabat Nabi ini, Abu Hurairah, itu tidak berlaku lagi. Hadisnya sahih. Tapi andailah tak ada penjelasan, boleh jadi akan ada orang-orang baru yang membuat hukum baru. Tidak mau dia berguru, nggak ngaji dia sama ustaz, dia baca. Belinya hadis sahih, kan ada terjemahan tuh, Sahih Bukhari, baca sendiri. Sebetulnya bagus dia mau membaca tuh kan bagus. Artinya semangat untuk ilmu ada. Tapi belum tentu yang kita baca itu memang itu tujuannya, maksudnya butuh syarah itu. Maka kalau saya menyarankan, kalau mau beli terjemahan tuh nanggung, nggak usah beli sekedar terjemahan, beli syarahnya langsung. Syarah itu kan penjelasan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarah Sahih Bukhari yang nulis Al-Hafiz Ibnu Hajar. Di situ ada hadis, ada terjemahan, ada penjelasannya seperti Al-Qur'an. Tafsir Ibnu Katsir, ada ayat, ada terjemahan, ada penjelasannya. Begitulah hadis itu. Jadi perlu ada penjelasan.